kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas tentang uji kelayakan model pada analisis regresi data panel. Uji kelayakan model atau bisa dikenal dengan tadi digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau kata lain, model tersebut aktif atau tidak. Sedangkan apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dibagikan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya kebutuhan antara variabel independen dengan variabel dependen. Setelah mengetahui tentang sedikit penjelasan uji kelayakan model pada analisis regresi data panel, maka selanjutnya mengujinya dengan ke dalam aplikasi. Yuk, kita lanjut. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mentutorialkan uji kelayakan model atau uji F, koefisien dan determinasi data T pada analisis regresi data panel di Fuse. Dan langsung saja pada uji kelayakan model atau uji F ini, kita pilih EQ01 pada nilai khusus atau nilai pada nama persamaan pada work file. Dan terlihat langsung muncul output dari uji F ini. Dan dapat diketahui bahwa nilai F statistik sebesar 7,562400. Dan dapat pula nilai F tabel sebesar 2,4,583. Dan nilai probabilitas 0,0048. Maka dapat disimpulkan bahwa F statistik lebih besar pada F tabel dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,25. Dan dapat disimpulkan juga bahwa HA diterima. Maka dengan demikian variabel-variabel independen ini dalam penelitian yang terdiri dari size, ROA, dan NPR dan sub ini memiliki pengaruh terhadap ISR. Seperti itu mungkin. Selanjutnya, setelah melakukan uji F, kita beralih kepada uji koefisien determinasi. Nah, hasil koefisien determinasi ini akan menjelaskan seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel Px. Semakin besar hasil R-square, akan semakin baik pula dalam mengidentifikasikan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen itu sendiri. Langsung saja kita beralih dalam prosesnya. Seperti tadi. Mungkin di sini kita langsung outputnya menunjukkan R-square-nya yaitu sebesar 0,492267. Yang artinya variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, dan NPF dan sub ini sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, setelah mengetahui dari hasil uji F dan uji koefisien determinasi ini, pada uji TEP di mana harus diwujudkan dalam stratifikasi penyesaman bebas dalam variabel terikat. Hipotesis dalam variabel ini HO jika dalam nilai H statistik lebih besar daripada T tabel. Nah, apakah H atau diterima yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak dipengaruhi terhadap variabel dependen atau teori, atau HA nilai statistik lebih besar daripada nilai T tabel, maka HA diterima artinya variabel independen atau X secara parsial terpengaruh oleh variabel terhadap dependen D. Nah, seperti
output ini, nilai T statistik untuk perusahaan atau size sebesar 5,342578. Dan sementara T tabel dengan tingkat 5% didapat nilai T tabel sebesar 2,025%. Dengan demikian, T statistik lebih besar daripada T tabel. Dan nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstanta pada 0,49 sebesar 0,09. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk nilai T statistik ROA sebesar 0,8999, sementara T tabelnya sebesar 2,02259. Dengan demikian, T statistik lebih kecil daripada T tabel. Dan nilai probabilitas koefisien pada 0,25 mendapat kesimpulan bahwa variabel ROA ini dalam penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap ungkapan ISR. Dan yang ketiga adalah nilai T statistik DAR sebesar 1,4073353, sementara T tabelnya dengan tingkat 5%. Dengan demikian, T statistik DAR lebih kecil daripada T tabel dan nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa variabel DAR ini dalam penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Dan selanjutnya adalah nilai T statistik NPF sebesar 2,371637. Sementara dengan tingkat T tabelnya sebesar 5%, dan dengan demikian T statistik NPF lebih besar daripada T tabel. Dan nilai probabilitas sebesar 0,227 lebih kecil daripada 0,5. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel NPF ini dalam penelitian memiliki pengaruh terhadap ungkapan ISR. Dan yang terakhir yaitu sukup. Pada nilai T statistik sukup ini sebesar 0,386405 dengan tingkat T tabelnya sebesar 5%. Dengan demikian T statistik suku lebih kecil daripada T tabel dan nilai probabilitasnya lebih besar, yaitu 0,713, lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukup ini tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Seperti itu ya teman-teman, jika menggunakan uji T. Mungkin lebih spesifiknya pada variabel yang tepat.